Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hai Leoners, para mitra rekanan Lion Parcel dimanapun berada. Perkenalkan, saya Abraham Daud dari Departemen Customer Care ingin menjelaskan tentang komunikasi flow internal Lion Parcel terbaru terkait Jarvis yang diupdate sekarang ini. Oke, langsung saja kita mulai. Kita tahu untuk sekarang ini komunikasi yang terjadi di Lion Parcel itu masih dengan banyak sekali adanya channel. Jadi semuanya itu karena terlalu banyak itu menimbulkan kekacauan ya, bisa dibilang seperti itu. Kedepannya kita ingin memfungsikan sistem terbaru kita yaitu di Jarvis. Jadi semua komunikasi dan informasi akan ada di sistem Jarvis tersebut begitu. Oke, selanjutnya tujuannya apa sih untuk perubahan alur komunikasi tersebut? Jadi untuk tujuannya itu mengurangi miskomunikasi yang biasanya terjadi karena informasi-informasi tertentu hanya didapatkan oleh orang-orang tertentu saja. Nah, itu yang mau kita kurangi. Jadi semua informasi itu bisa didapatkan oleh semua orang melalui sistem Jarvis, terutama untuk kasus-kasus atau case-case. Jadi setiap customer yang bermasalah yang menanyakan sesuatu, kita bisa langsung memberikan informasinya. Lalu yang kedua, mengurangi komunikasi yang irritating. Nah, ini biasanya para konsolidator dijapri oleh banyak orang, padahal case-nya cuma satu. Nah, itu yang ingin kita kurangi. Lalu membuat alur komunikasi menjadi lebih terarah karena semuanya ini sudah menggunakan sistem Jarvis. Semuanya jadi satu arah, seperti itu jadi intinya ya. Lalu membuat gudang informasi juga. Nanti ke depannya di PS kedua kita akan coba sosialisasikan untuk semua kasus seperti misroute, misbooking, lalu shortland, sanggah terima itu bisa diupload di Jarvis tersebut. Dan semua orang juga bisa akses untuk mencari informasi STT-STT bermasalah. Oke, selanjutnya tentang komunikasi atau flow-nya seperti apa. Nah, kita tahu untuk komunikasi atau case itu berasal dari customer awalnya. Customer itu sebagai pengirim atau penerima. Pengirim atau penerima setelah itu dari mereka akan menanyakan ke mitra atau ke konsol origin atau post originnya ya, begitu. Nah, jika informasi itu bisa disampaikan dengan baik, itu bisa langsung di-close. Jadi tanpa membuat tiket awalnya dulu. Jadi informasi itu langsung bisa diberikan lagi ke customer atau di return back informasi ke customer. Atau dari customer menanyakan ke frontline. Frontline itu apa? Frontline itu customer care kita. Seperti email, telepon, chat, WhatsApp, dan sosial media. Dari situ customer menelpon kita atau chat ke kita atau email ke kita. Setelah itu informasi yang dia butuhkan langsung bisa kita informasikan. Mungkin hanya tentang terkait dengan harga ongkos kirim, lalu produk knowledge tentang service apa aja yang kita punya, dan informasi-informasi lainnya yang langsung bisa dijawab atau langsung bisa diinformasikan. Lain halnya kalau misalkan informasi itu tidak bisa sampaikan, seperti kalau ditanya tentang STT, kirimannya sampai kemana, kenapa ini belum sampai, kenapa ini saya terima tapi statusnya diterima tapi saya tidak merasa menerima. Nah, itu bisa langsung dieskalasikan atau di-create tiketnya di sistem Jarvis, nanti akan direspon oleh tim backline. Nah, tim backline itu dari tim customer care juga. Tim customer care kita ini yang akan melakukan investigasi di awal pertama kali. Jadi jadi untuk frontline juga seperti itu. Jadi nanti kalau dia punya masalah tentang informasi yang tidak bisa langsung disampaikan, langsung di-create tiket untuk didapatkan jawabannya, direspon oleh tim backline. Setelah itu dari tim backline akan menyampaikan kembali informasi yang dibutuhkan customer untuk di-close tiketnya. Nanti saya akan informasikan tentang dashboardnya seperti apa. Oh iya, satu lagi, jika backline dia tidak bisa menyampaikan atau menyelesaikan masalahnya, dia akan eskalasikan tiket itu ke konsolidator destinasi atau operational teamnya yang berkaitan dengan STT. Jadi dieskalasikan ke mereka untuk mendapatkan jawaban. Setelah itu dari tim line N memberikan jawabannya dengan men-solve tiketnya. Lalu dari informasi yang didapatkan oleh line N dari backline menyampaikan kembali ke customernya. Oke, jadi di sini nanti di Jarvis ada yang namanya source itu tentang informasi-informasi customer. Lalu ada requester dari mitra atau frontline itu sebagai requester yang akan membuat tiket. Jadi di sini keterangannya requester itu memberikan jawaban tanpa membuat tiket. Nah, kalau yang investigator, backline dan line N itu memberikan jawaban dari tiket yang dibuat. Jadi nanti kita akan tunjukkan dashboardnya seperti apa ya. Nah, informasi-informasi tambahan untuk sekarang ini yang phase pertama ini, tiket yang dibuat hanya untuk STT dan SMU saja. Jadi belum bisa untuk kasus-kasus yang lain. Kasus-kasus lain kita akan buatkan sistem terbaru nanti setelah sistem ini berjalan dengan mulus atau lancar ya. Tiket yang dibuat juga harus berkaitan dengan STT atau SMU yang sudah melewati batas servis. Kalau misalkan itu masih bisa dijawab atau
STT tersebut masih dalam estimasi pengiriman, itu tidak perlu dibuatkan tiket seharusnya. Hanya untuk STT atau SMU yang sudah melewati batas waktu kiriman. Jadi kita ibaratkan ini adalah komplain gitu ya. Jadi kita harus bedakan antara tracking dan komplain. Kalau tracking misalnya kirimannya adalah rekpack estimasi 1-3 hari, lalu customernya menanyakan dalam waktu 2 hari itu belum sampai, itu langsung diinformasikan saja bahwa kirimannya masih dalam proses. Lain halnya kalau misalkan servisnya one pack di tanggal 1 dikirim namun tanggal 3-nya juga belum sampai, artinya itu sudah melewati batas servis, maka dari itu harus dibuatkan tiket untuk didapatkan jawabannya. Oke, lalu dalam proses pembuatan tiket hanya untuk setiap keluhan atau pertanyaan yang berkaitan dengan STT SMU ini sudah saya jelaskan tadi. Lalu satu STT atau satu tiket hanya untuk satu STT atau SMU. Jadi satu tiket hanya untuk satu STT atau SMU ya. Belum bisa dibulky atau di upload secara banyak begitu. Lalu setiap Jarvis user nanti harus melakukan update data diri. Lalu untuk mitra KVP yang belum punya akun Jarvis bisa mendaftarkan dirinya melalui WhatsApp di nomor tersebut, atau yang lupa dengan passwordnya gitu ya. Jadi nanti bisa dibantu untuk benerin lagi atau dibetulkan lagi. Oke, selanjutnya ada case kategori. Case kategori itu kita nanti ada yang terkait dengan STT, ada misroute, misbooking, short line, dan claim. Batas waktu penyelesaiannya 48 jam. Lalu sanggah terima, redelivery request itu 24 jam. Jadi kalau sanggah terima itu yang kalau customernya statusnya POD tapi penerima tidak merasa menerima, itu sanggah terima. Kalau redelivery request, permintaan pengantaran kembali untuk STT yang DEX. Lalu ada e-cargo update, CRR dan find courier request. Ini lebih ke banyak tentang first mile ya, atau proses pick up. Dan kalau yang e-cargo update itu tentang kalau misalkan barangnya sudah sampai di konsol tidak bisa diupdate karena belum di cargo dari originnya, juga bisa minta tolong di situ nanti. Batas waktu penyelesaiannya 16 jam. Lalu yang terakhir yang merah warnanya over SLA dan STT urgent request dengan batas waktu penyelesaian 6 jam. Over SLA yang sudah lewat batas klaim, yang sudah lewat batas waktu servis. STT urgent request ini dikhususkan untuk STT yang benar-benar urgent. Misalnya itu STT-nya makanan, ingin segera dipakai, untuk segera dimakan atau mau digunakan, atau misalkan itu juga baju pengantin yang mau digunakan untuk pernikahan dan lain sebagainya. Pokoknya itu yang berkaitan dengan urgent request atau permintaan pengantaran urgent. Oke, mungkin itu saja yang pertama untuk pendahuluannya. Kita nanti akan lanjut ke proses dashboardnya, baik dari segi requester, sudut pandang requester, maupun dari sudut pandang investigator.